Halo adik-adik, selamat datang di channel kakak, Tan Sun Jabat. Kali ini kita akan membahas soal-soal TPS yaitu mengenai pola bergambar. Baik polanya berbentuk bilangan maupun berbentuk huruf. Ini sebagai latihan kita dalam menghadapi UTBK 2020. Kakak doakan semoga kalian lulus di jurusan yang kalian minati di SBMPTN 2020 tahun ini. Untuk itu jangan lupa like, share, dan subscribe ya agar terus berlatih dan tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Nah sebelum kita lanjut, kita lihat dulu yuk soal-soalnya. Oke, langsung saja kita kepada soal yang pertama. Nah, kita perhatikan kotak pada baris pertama ini dan kotak pada baris kedua ini. Kalau kakak buat, ini 6 dan 7 ini bisa kita jumlahkan sehingga hasilnya adalah 13. Paham ya? 7 ditambah 2 hasilnya 9. Nah, kira-kira paham ya? Nah, kita perhatikan pada kotak atas ini. Sekarang kita perhatikan pada kotak bawah. Nah, kalau kakak jumlahkan 13 ditambah 4 itu berapa? 17 kan? Nah, ini ditambah 17. Nah, supaya dapat 5, itu gimana? Berarti 4 ditambah 1 dong. Kira-kira paham ya? Maka 4 ditambah 1 hasilnya 5. Sementara 17 ditambah 5, ini hasilnya 22. Demikian juga 13 ditambah 9, hasilnya juga 22. Maka kotak yang berada di sini yang menjadi pertanyaannya adalah 1. Maka hasilnya adalah 1. Paham ya? Oke, kita lanjut kepada soal yang kedua. Kita perhatikan bilangan yang di bawah ini, yaitu 9 ke 7 ini. Berarti 9 ditambah 7 itu 16. Kakak tambah ya. Nah, kemudian yang ini kakak kurang dengan bilangan di atas. Nah, tadi 9 ditambah 7 kan 16. 16 ke 4 kakak kurangkan. Berarti 16 dikurang 4 itu hasilnya 12. Paham ya? Nah, sama ini polanya kita sudah ketemu. Berarti 4 ditambah 1 itu hasilnya 5. Kemudian kalau kita kurangkan, ini juga 5 dikurang 1 hasilnya 4. Paham ya? Nah, dari sini bisa kita ketemu polanya nih, yaitu 5 ditambah 6 itu berapa? 11 kan? Nah, kalau 11 hasilnya 11, berarti 11 kakak kurangkan dengan 2, maka kita dapat hasilnya adalah 9. Paham ya? Nah, berarti yang ini hasilnya adalah 9. Maka jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut kepada soal yang ketiga. Nah, kita perhatikan di sini ada 4 lingkaran nih. Nah, kita perhatikan lingkaran yang pertama. Kita harus cari dulu nih polanya. Nah, kalau kita perhatikan 1 ditambah 2 ini hasilnya 3. Nah, berarti boleh dong kakak buat 1 ditambah 2 itu sama dengan 3, tapi hasilnya di sini ya. Nah, sekarang kakak buat selisih dari 1 dan 2 ini atau bilangan terbesar kakak kurangkan dengan bilangan terkecil itu 2 dikurang 1 hasilnya 1. Nah, satunya ini kakak taruh di sini. Yang ini. Paham ya? Nah, sekarang kita perhatikan coba yang lingkaran kedua ini. 3 ditambah 9, 3 ditambah 9 itu sama dengan 12. Nah, jawabannya di sini. Nah, berarti ini dijumlah. Tetapi kalau yang di sini berarti selisih bilangan terbesar dengan yang terkecil, yaitu 9 dikurang 3. Itu hasilnya berapa? 6 kan? Maka kalau selisihnya ini kita bisa pola kurang. Paham ya? Nah, kita coba nih kepada lingkaran yang ketiga. 2 ditambah 4, kakak buat 2 ditambah 4 itu berapa? 6 kan? Berarti polanya tambah. Nah, tetapi selisihnya 4 dikurang 2
itu hasilnya 2. Nah, kita tempatkan di sini. Berarti ini polanya tambah di sini, sedangkan ini selisihnya. Berarti kita buat 11 ditambah 8 itu berapa? 19 kan? Nah, berarti yang ini pasti kurangnya karena ini tambahnya tadi. Berarti selisihnya berapa? 11 dikurang 8. Yaitu berapa? 3 kan? Maka hasilnya adalah C. Oke, kita lanjut kepada soal keempat. Nah, kita perhatikan pola gambarnya ini berbentuk huruf. Nah, kalau pola gambar yang berbentuk huruf, kita harus membuat tabel urutan alfabetnya atau hurufnya di dalam kertas sele-sele. Nah, ini harus kita buat sehingga kita bisa menemukan polanya. Nah, kita perhatikan yang pertama, ini A. A ini berada di urutan pertama, sedangkan C berada di urutan ketiga, dan E berada di urutan keempat. Nah, ini mau kita cari nih. K ini berada di urutan ke-11, sedangkan R ini berada di urutan ke-18. Nah, kita perhatikan kalau kita buat ini 1 ditambah 3 itu berapa hasilnya? 4 kan? Nah, kalau 3 ditambah 4 itu berapa? 7 kan? Nah, kalau 7 ditambah 11 itu berapa? 18 kan hasilnya? Maka ini urutannya seperti ini. Polanya sudah ketemu nih, berarti ini kita tambah. Nah, 7 ditambah 11 itu hasilnya 18. Maka 2 urutan sebelumnya kita tambah, hasilnya di sesudahnya. Kira-kira paham ya? Maka ini yang udah kita dapat nih, berarti urutan alfabet atau hurufnya berada di urutan ke-7. Siapa yang huruf ke-7? Yaitu si G. Maka jawabannya ini adalah G. Paham ya? Oke, next kita lihat pola selanjutnya, yaitu 3 ke 7. Ini kita perhatikan 3 ke 7. Nah, ini kalau kakak kalikan hasilnya berapa? 21 kan? 21 kakak tambahkan dengan 1. Ini kakak tambah. Maka hasilnya pasti 22. Nah, kalau yang ini 6 dan 7 kakak buat 6 dan 2 ya. 6 dan 2 itu kakak kali hasilnya 12. 12 ditambah kebilangan yang di atas, kakak tambah dengan 9 itu 21. Nah, kita udah ketemu nih kira-kira hasilnya. Maka kita udah ketemu polanya, berarti 5 ke 8 kita apakan? Kita kalikan. Maka hasilnya adalah 40. Kemudian 40 kita tambahkan dengan 3 dong. Karena polanya adalah kali dan tambah. Nah, kalau kakak tambah, ini berarti hasilnya adalah 43. Paham ya? Maka jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut kepada soal selanjutnya nih. Nah, kita perhatikan, kita harus cari dulu nih polanya. Di sini 5, 4, 1. Kalau kita perhatikan ini jumlahnya 10 nih. Nah, ini 6, 2, 2. Berarti jumlahnya 10. Nah, kita sudah ketemu nih polanya. Nah, kalau kakak buat berarti ini 5 ditambah 4 ditambah 1 itu sama dengan 10. Paham ya? Berarti polanya ini jumlah nih. Kita perhatikan baris kedua. 6 ditambah 2 ditambah 2 itu hasilnya juga 10. Maka dari sini kita sudah ketemu bahwa pola jumlah setiap barisan harus 10 nih. Berarti kakak buat 3 ditambah 4 ditambah bilangan itu juga hasilnya harus 10. Maka bilangannya di sini harus kita cari. 3 ditambah 4 kan 7. Maka selisihnya adalah 3. Karena 3 ditambah 4 ditambah 3 hasilnya 10. Paham ya? Maka sudah ketemu polanya dan jawabannya adalah 3. Oke, kita lanjut kepada soal selanjutnya. Nah, kita perhatikan. Nah, ini polanya berbentuk huruf. Kalau polanya berbentuk huruf, kita harus membuat ini di kertas muram kita atau kertas sele-sele kita, urutan alfabetnya. Sehingga kita bisa menentukan urutan-urutan hurufnya. Nah, contohnya seperti ini. Z ini berada di urutan ke-26. S ini berada di urutan ke-19 ya. Nah, ke-19 kakak buat di sini. Sedangkan G-nya ini berada di urutan ke-7. Paham ya? Nah, kita perhatikan M ini berada di urutan ke-13, kakak buat berada di urutan ke-13, D-nya berada di urutan ke-4, I-nya berada di urutan ke-9. Nah, kita perhatikan F ini berada di urutan ke-6, kakak buat 6, E-nya berada di urutan ke-5, H-nya berada di urutan ke-8. Nah, ini urutan-urutan hurufnya. Nah, kita perhatikan berarti Z ini jumlahnya kalau kakak jumlahkan ini hasilnya 26. 19 kakak tambahkan dengan 7 juga hasilnya 26. 13 ditambah 4
itu 17. 17 ditambah 9 itu juga 26. Nah, berarti kita ketemu nih polanya nih. Berarti kalau kakak tambahkan 6 ditambah 5 dan ditambah 8, kemudian kita tambahkan dengan yang mau kita cari ini, maka hasilnya harus 26. Paham ya? Maka kita ketemu 6 ditambah 5 itu 11. 11 ditambah 8 itu 19. Nah, kalau ini kakak jumlahkan 19, berarti sisanya berapa? 7 kan? Nah, ini hasilnya 7, sisanya 7. Maka yang berada di urutan ke-7 apa hurufnya? Yaitu huruf G. Yang ini ya. Paham ya? Maka hasilnya adalah C. Oke, kita ke soal selanjutnya nih. Kita perhatikan, di sini ada 3 bintang ini. Berarti kita perhatikan di sini. Kalau kakak buat 2 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 10 ditambah 8. Nah, angka-angka di luarnya ini kakak tambah-tambah ini. 2 tambah 6 tambah 4 tambah 10 ditambah 8. Nah, ini hasilnya berapa? Kita perhatikan. 2 tambah 6 itu kan 8. Ditambah 4 itu 12. 12 tambah 10 22 ditambah 8 30. Tetapi hasilnya di sini ada angka yang di tengah ini 6. Nah, kalau kakak bagi ini 30 dibagi dengan banyaknya angka yang di luar ini ada 5. Berarti hasilnya berapa? 6 kan? Nah, coba kita praktekkan ke pola untuk bintang yang kedua. Nah, kalau kita buat di sini 2 ditambah 5 tambah 3 ditambah 1 ditambah 9. Kemudian kakak akan bagi dengan banyaknya itu 5 atau rata-ratanya ya. 2 ditambah 3 itu 5, 5 ditambah 5 10, 9 tambah 1 10, berarti 10 tambah 10 20. 20 kakak bagi dengan 5, itu hasilnya berapa? 4 kan? Nah, kita perhatikan di sini juga 4. Nah, berarti kita kegunakan polanya ini sudah teratur nih. Berarti kita gunakan ini polanya ke bintang yang ketiga atau gambar yang ketiga. Berarti ini kakak peroleh dari 5 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 11 ditambah 13. Kemudian kita bagi dengan 5. Maka hasilnya berapa kita dapat? Nah, kita perhatikan 5 ditambah 7 itu 12. 12 ditambah 4 16. 16 ditambah 11 itu 27 ya. 27 ditambah 13 itu 40. Kemudian kakak bagi dengan 5. Maka hasilnya adalah 8. Maka ini adalah 8. Nah, paham ya? Maka jawabannya adalah C. Nah, soal terakhir nih, kita perhatikan angka 4 yang di atas ini dengan 8 dengan 5, kalau kakak jumlahkan 4 ditambah 8 ditambah 5. Itu hasilnya adalah 4 ditambah 8 12, 12 tambah 5 itu 17. Nah, kita perhatikan angka yang kiri dan yang kanan ini kalau kakak jumlahkan berapa? Nah, kakak buat ya, berarti 1 ditambah 2 itu hasilnya 3. Nah, yang ini kalau kakak kurangkan 17 dikurang 3, berarti hasilnya adalah 14. Paham ya? Inilah hasil yang berada di tengah. Nah, kita perhatikan nih kepada gambar yang kedua. 4, kakak buat ya, 4, 10, dan 5 kita jumlahkan. Berarti kakak buat 4 ditambah 10 ditambah 5 itu hasilnya 19. Kemudian kakak kurangkan dengan angka yang di kiri dengan yang di kanan. Berarti kakak jumlahkan dulu 6 ditambah 2 itu hasilnya 8. Kemudian kita kurangkan 19 dikurang 8 itu hasilnya 11. Nah, kita sudah ketemu nih pola-polanya. Maka kita perhatikan untuk soal berikutnya ini. Nah, kita perhatikan berarti boleh dong kita buat berarti 10, 8, dan 6 ini kakak jumlahkan dulu nih. 10 ditambah 8 ditambah 6 hasilnya adalah 24. Kemudian angka yang di kiri dan yang di kanan ini kakak jumlahkan dulu juga. Berarti 2 ditambah 4 berapa? 6 kan? Nah, hasilnya ini kita kurangkan nih. Berarti 24 dikurang 6 itu 18. Kita ketemu polanya ya. Maka jawabannya adalah D. Nah, kira-kira paham ya? Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.